Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini adalah lanjutan pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan khutbah Jumat. Kalau sebelumnya yang dibahas adalah syarat-syarat dari khutbah Jumat itu, termasuk yang terakhir kemarin adalah disyaratkan khutbah Jumat itu rukun-rukunnya dibaca secara al-muwalat, berturut-turut. Kemudian wa taharatil hadasi wal khabasi, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya seorang khatib harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sehingga seandainya dia sementara khutbah kemudian berhadas, maka dia harus bersuci dan mengulangi khutbahnya. Itu menurut musannif ya di dalam bacaan kita ini. Demikian juga ia harus suci dari al-khabath, najis, kotoran, pakaiannya, badannya maupun tempatnya. Nah, kenapa hal ini dipersyaratkan? Oleh karena khutbah Jumat itu adalah sesuatu yang wajib. Ia merupakan bagian ibadah yang sifatnya wajib, sehingga menurut mereka harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis, pakaian, tempat, dan badannya dari najis. Oleh karena itu, ya, sebagai seorang khatib harus memperhatikan tempat berdirinya pada saat dia khutbah. Karena tidak jarang kita dapatkan ada mimbar ya, yang banyak tai cecaknya di situ, tidak dibersihkan. Padahal tai cecak itu bagian daripada al-khabath, khaba'ith, ya termasuk najis. Kemudian wasatru, harus menutup auratnya. Ini semua berlaku bagi khatib. Adapun mustami atau as-sami'una, mereka yang mendengarkan khutbah itu, di dalam kitab ini, dalam syarahnya dikatakan itu bukan sesuatu yang harus terpenuhi. Artinya seandainya mereka mendengarkan khutbah tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut tadi, maka Jumatnya dianggap sah. Karena intinya pada mustami adalah mendengarkan nasihat. Tapi bagi seorang khatib itu bagian daripada syarat sahnya salat Jumat.
Kemudian hal-hal yang terkait dengan khutbah Jumat ini diantaranya adalah watusannu ala mimbarin au murtafi'in. Disunnatkan ya, khutbah itu dilakukan di atas mimbar. Ya. Kemudian wa yusannu ayyakunal mimbaru ala yaminil mihrabi wal muradu yaminu musallal imami. Jadi disunnatkan khatib melakukan khutbah di atas mimbar au murtafi'in atau di atas tempat yang tinggi, artinya tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang lain. Dia tidak rata, tapi ini sifatnya sunnat, sehingga seandainya ada orang yang khutbah tanpa memakai mimbar, seperti kalau dia ceramah biasa, maka itu khutbahnya sah. Cuma dianjurkan, disunnatkan khatib itu berada di tempat ketinggian dibandingkan dengan tempat para mustami yang mendengarkan khutbah itu. Kemudian di sini tadi dijelaskan bahwa mimbar itu ya diposisikan di sebelah kanan mihrab. Ya, apa itu mihrab? Mihrab itu adalah ini ruang kosong yang di depan. Ini sama dengan ini, dia kan berada di sebelah kanan mihrab. Mimbar ini ada di sebelah kanan mihrab. Kenapa? Karena seperti itulah mimbarnya Nabi. Ya, mimbarnya Nabi itu berada di sebelah kanan mihrab beliau. Nah, adapun posisinya seperti apa mihrab itu, apa mimbar itu? Ya dulu mimbar memang seperti ini, artinya ya. Dan mimbarnya Nabi juga adalah seperti itu, artinya orang yang khatib itu dilihat secara langsung oleh mustami, mulai dari atas sampai ke bawah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang memakai mimbar dengan atau orang-orang yang khutbah, ia sudah berada di tempat yang murtafi, ya, dan juga mungkin dibahasakan dengan bahasa mimbar, tapi biasa juga disebut dengan podium mungkin, ya. Apakah tidak boleh dipakai seperti itu? Pada dasarnya tidak ada petunjuk bahwa mimbarnya harus seperti ini. Cuma yang penting adalah murtafi. Ya, mimbar itu identik dengan tempat yang lebih tinggi dibandingkan tempat yang ada di sekitarnya. Ya. Tapi di antara saudara kita ada yang mempersoalkan itu. Mimbar itu katanya harus seperti ini. Ya, naik dari depan, bukan dari belakang. Sekali lagi, ya dalam kitab tidak dipersoalkan itu. Tapi memang kalau mimbarnya Nabi ya seperti itu. Jadi lil itba,
mengikutnya ini tidak mesti. Ya, jangankan mimbar seperti itu modelnya. Tidak pakai mimbar pun juga khutbahnya sah. Cuma demi kesempurnaan ibadah, ya, maka disunnatkan, diupayakan memakai mimbar atau berada di tempat yang murtafi. Jadi tidak boleh juga kita terlalu mensakralkan mimbar itu. Karena ada biasa kita lihat dan biasa kita mungkin dapatkan juga. Ketika khatib itu mau khutbah, ya Allah, terlalu banyak pengantarnya. Sampai kalau tidak biasa atau tidak kenal, sampai salah-salah itu kaku. Mau berbuat apa? Mulai ada pengantar ini dan itu. Pakai kain putih, setiap langkah ada lagi bacaan, melangkah lagi naik ada lagi bacaan. Termasuk saya pernah dapatkan seperti itu. Ya, jadi biasalah seperti di Mangkuso ini kan kita lihat, itu sudah standar sekali. Artinya ketika khatib itu naik, ya langsung. Wa yusallimu ala man indal mimbari wa yuqbila alaihim idza sa'ida wa ayyuqbila alaihim idza sa'ida wa yusallimu ala man indal mimbari. Ay wa yusallimu inda dukhulil masjid alal hadirina li iqbalihi alaihim wa alaman indal mimbari nadban. Dan khatib itu memberi salam inda dukhulil masjid alal hadirin, ya ketika ia masuk di masjid terhadap orang-orang yang sudah berada di dalam masjid. Kenapa? Karena memang ya ada pendapat yang mengatakan bahwa khatib itu disunnatkan terlambat datang. Dalam kitab atau dalam bacaan yang lain dikatakan khatib itu disunnatkan terlambat datang. Tapi jangan, maksudnya terlambat di sini bukan terlambat sebenarnya. Disunnatkan dia mentakhirkan kedatangannya nanti menjelang dimulainya pelaksanaan salat Jumat atau khutbah Jumat itu. Baru dia masuk ke dalam masjid. Jadi mungkin dia berada di suppah. Ya, tapi jangan ini yang dijadikan alasan bagi mubalik untuk selalu terlambat. Diprotes sama jamaah, kenapa terlambat Ustaz? Wah, itu memang kita ini dianjurkan untuk mentakhirkan kedatangannya. Kamu itu memang dianjurkan untuk secepatnya datang ke masjid. Siapa yang lebih awal, lebih pagi, itu yang lebih banyak pahalanya. Tapi kami khatib justru dianjurkan untuk mentakhirkan nanti menjelang pelaksanaan salat Jumat. Artinya begitu masuk khutbah Jumat itu dimulai. Jangan dijadikan juga alasan itu untuk terlambat. Jangan sampai apa? Ya panitia was-was terus bagaimana khatibnya ini datang kah tidak? Jadi datang atau tidak? Jangan sampai tidak datang, bagaimana? Siapa yang khatib?
Ya karena memang Nabi seperti itu. Nabi itu begitu dia masuk ke masjid langsung ke mimbar untuk khutbah Jumat. Tapi Nabi berada di supah masjid. Karena tempatnya Nabi dengan masjid hanya tembok atau hanya dindingnya yang memperantarai. Ya. Ini juga mungkin dipakai orang, tidak ada itu sunat kebeliannya Jumat. Kenapa? Kan Nabi begitu masuk langsung khutbah. Apa langsung naik di mimbar untuk khutbah. Padahal dia tidak tahu apakah Nabi salat sunat kemudian masuk atau gimana. Ya alasannya di dalam tulisannya itu, dalam kitab itu, bahwa kenapa disunatkan khatib itu mentakhirkan kedatangannya untuk masuk ke dalam masjid untuk khutbah, supaya itu memberikan kesan ya karismanya seorang khatib betul-betul diagungkan, itu betul-betul dihormati, dibutuhkan. Karena begitu dia datang, dimulailah khutbah Jumat itu atau pelaksanaan salat Jumat itu, rangkaian salat Jumat, dan tidak dimulai sebelum kedatangannya. Artinya orang pada menunggu kedatangan khatib ini. Itu sebenarnya alasannya sehingga dikatakan ya disunatkan kita berpagi-pagi atau cepat datang ke masjid untuk melakukan salat Jumat, kecuali seorang khatib justru dia disunatkan untuk mentakhirkan kedatangannya. Artinya nanti menjelang pelaksanaan rangkaian salat ibadah Jumat itu barulah dia masuk ke dalam masjid dan dimulai pelaksanaan khutbah itu. Makanya di sini dikatakan wa yusallimu ala man indal mimbari. Ia disunatkan memberi salam kepada orang yang ada di sekitar mimbar. Ya, bahkan di syarahnya dikatakan wa yusallimu inda dukhulil masjid alal hadirin liqbalihi alaihim. Disunatkan khatib itu memberi salam ketika masuk ke dalam masjid terhadap orang yang sudah hadir dalam masjid, karena ia mendatangi mereka atau yang berhadapan dengan mereka. Wa alaman indal mimbari, dan kepada orang yang ada di sekitar mimbar. Nadeban, dalam keadaan disunatkan atau ya posisinya adalah, hukumnya adalah sunnat. Lalu wa yusannu ayyuqbila alaihim idza sa'ida. Ya. Jadi wa ayyuqbila ay wa yusannu ayyuqbila. Disunnatkan ayyuqbila alaihim, menghadap kepada mereka orang yang ada dalam masjid itu, idza sa'ida, apabila ia telah naik di atas mimbar. Setelah ia menghadap ya kepada orang-orang yang ada dalam masjid itu, wa yusallima alaihim, lalu memberi salam kepada mereka. Jadi dia memberi salam ketika dia masuk ke dalam masjid, ya, kemudian
Begitu dia naik lagi di atas mimbar, setelah menghadap kepada orang-orang yang ada dalam masjid, maka dia memberi salam lagi. Wa yusallimu alaihim. Ya, wa yajlisa, kemudian dia duduk. Kemudian dia duduk, tsumma yu'adzanu. Kemudian diazanlah. Ya. Wa antakuna baligatan. Dan selanjutnya wa antakuna ay wa yusannu antakunal khutbatu baligatan. Ay fasihatan jazlah mafhumatan qasiratan. Ya. Dan disunatkan khutbah itu, materi khutbah adalah baligah. Baligah itu adalah penyampaiannya secara fasih, itu sunnat ya. Jadi fasihatan jazlah. Kemudian mafhumatan. Jadi baligah itu adalah, dari situlah disebut ya kata balaghah. Ya. Makanya dalam pengertian secara lugawi, al-balaghatu hiyal fasahatu. Balaghah itu adalah bermakna fasahah, fasih, jelas. Ya. Kalimatnya jelas. Kemudian mafhumah. Ya. La gariba. Ya. Wa hasyya idz la yantafi'u biha aktsarun nas. Di samping kalimatnya baligah, fasih, jelas, kalimatnya juga mafhumah, mudah dipahami. La gariba bukan kalimat-kalimat ya asing, bukan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh mustami'. Kenapa? Karena khutbah itu adalah intinya memberikan nasihat. Kalau memberikan kalimat-kalimat yang sulit dipahami, istilah-istilah, katanya istilah ilmiah, sehingga itu tidak memberikan manfaat kepada mustami' atau orang-orang yang mendengarkan. Jadi kalau khutbah tidak usah memakai kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh hadirin. Sebab sebenarnya ukuran ilmiah itu tidak diukur dengan banyaknya istilah-istilah asing yang kita pergunakan. Apalagi kalau istilah asing yang kita pakai itu bukan tempatnya kita pergunakan. Maksudnya bukan pada penempatannya. Yang penting ada isnya dipakailah semua istilah-istilah yang ada isnya di belakang supaya lebih keren didengar. Ya. Saya masih ingat ya, Guru Ta'marum ya Abbas Kasali pernah mengatakan, kalau kita katanya ceramah itu tidak usah memakai bahasa yang terlalu kata ya dalam tanda kutip terlalu ilmiah sehingga orang tidak paham. Itu saja dipikir terus apa maksudnya itu. Sudah ceramah selesai, belum tidak tahu apa artinya tadi itu satu kata. Di mana keberhasilannya katanya seorang dai atau mubaligh kalau terjadi hal seperti itu. Itu Nabi terus
Apa maksudnya ini ustaz di atas itu kata? Salam nih belum pernah dapat jawabannya itu. Mau dikatakan itu ceramah yang hebat ilmiah. Kenapa? Karena membuat susah. Tinggi sekali pembahasannya. Apanya tinggi dan tidak bisa dipahami. Sekali lagi, standar ilmiah itu tidak semata-mata diukur dengan banyaknya istilah-istilah asing. Apalagi pada saat kita khutbah, jangan karena mau dibilang hebat khutbah, ingat khutbah itu ibadah. Beda dengan ceramah biasa. Khutbah itu adalah ibadah mahdah. Kalau ada riaknya itu bermasalah. Itu khutbah sama dengan salat. Tidak usah kau menunggu pujian, wah hebatnya si Anu khutbah. Sehingga kau kita ini berusaha bagaimana memberikan pemaparan dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang jarang didengarkan, bahkan tidak dipahami oleh orang lain. Bukan berarti tidak sah khutbahnya, tapi ini tadi dikatakan disunnatkan. Ya, materi khutbah itu penyampaiannya adalah apa? Baligha wa mafhumah, fasih, jelas dan mudah dipahami. Ya. Oleh karena itu Ali radhiyallahu an atau karramallahu wajhah berkata, haditsun nasa bima ya'rifun. Ya. Apa maksudnya itu? Haditsun nas. Bercakaplah, sampaikanlah, berbicaralah kepada orang lain bima ya'rifun, ya, sesuai apa yang mereka dapat pahami. Biasa juga kita dengar kalimat yang mengatakan khatibun nasa ala qadri ukulihim. Itu sama maksudnya. Haditsun nasa bima ya'rifun dengan khatibun nasa ala qadri ukulihim. Muhatabi itu berbicaralah dengan orang lain sesuai dengan tingkat kemampuan akalnya. Kalau petani biasa baru kau pakai istilah-istilah ilmiah seperti tadi itu dalam tanda kutip, apa mana paham? Oleh karena itu kalau mereka tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa daerahnya. Selama kita mampu untuk mempergunakan bahasa daerah. Artinya mana yang lebih mudah dipahami? Ini sekali lagi sebenarnya ini bukan hanya pada saat kita khutbah Jumat, tapi pada saat ceramah juga sebenarnya seperti itu. Karena ingat, ceramah atau dakwah itu sebagai mubaligh intinya adalah menyampaikan ajaran agama, menyampaikan nasihat. Apa yang bisa mereka terima kalau mereka tidak paham? Ya, sekali lagi, ya, bukan persyaratan dikatakan ilmiah pembahasan kita ketika banyak memakai istilah-istilah asing. Tapi kalau memang di forum-forum tertentu, ya silahkan. Itu lebih baik supaya bertambah wawasannya, bertambah pengalamannya, selama itu mampu dicerna oleh orang yang mendengarkan. Karena kita itu berbahasa, menyampaikan sesuatu, kan ada tujuannya. Ada ifadah yang kita hendak dapatkan itu. Kita berbicara supaya ada yang bisa dipahami oleh mustami'. Kalau tidak ada gunanya juga kita bicara. Kemudian selanjutnya, wa antakuna balighatan mafhumatan
qasiratan. Yang ketiga adalah qasirah. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, atilus salata wa aksirul khutbah atau khutbata. Khutbah ya. Panjangkan salatnya dan pendekkan khutbahnya. Ini yang barangkali kalau di tempat kita jarang yang melakukan. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah salatnya yang memang pendek atau khutbahnya yang panjang. Maksudnya jangan sampai salat kita itu terlalu pendek memang. Kenapa? Karena dalam bacaan selanjutnya di situ dikatakan yang disunnatkan baca itu adalah surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Jadi makanya dalam barasanji dikatakan wayak suruh utabal apa itu? Apa dalam barasanji itu? Nabi itu adalah wayak suruh utabal apa? Apa lanjutannya itu dalam barasanji? Hah? Jumaiyah ya. Nabi itu adalah ayutilus salata, memanjangkan salatnya dan memendekkan khutbah Jumatnya. Jadi itu ya, jadi mafhumatan qasirah khutbah Jumatnya itu, tapi bukan berarti di sini pendek. Ya sangat pendek, tapi ya sedang, tidak panjang dan tidak terlalu ringkas. Itu yang dimaksud di sini qasirah. Kemudian selanjutnya waliyaltafitu yaminan wa shimalan fi syai'in minha. Dan khatib tidak berpaling ke kanan dan ke kiri pada sesuatu pun minha, apa sedikit pun minha dari pelaksanaan khutbah itu. Jadi disunatkan kita sebagai khatib tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Maksudnya balik, apalagi balik ke belakang. Wa ya'tamidu ala saifin, kita tambah sedikit ini. Wa ya'tamidu ala saifin aw asan wa nahwihi, dan juga disunnatkan apa itu? Wa ya'tamidu ya nadaban ala saifin aw asa wa nahwihi. Ya, disunnatkan apa memegang sambil jadi ya'tamid itu dari kata imad. Imad itu adalah tiang. Maksudnya disunatkan memegang saif. Apa itu saif? Pedang. Au asa atau tongkat. Wa nahwihi dan semisalnya. Itu sunat memang itu. Ya sunnah Rasul, sunnah para salafus salih, para sahabat kalau khutbah itu memakai tongkat atau apa saja. Sehingga terkadang kita melihat kalau di masjid-masjid tua itu ya kayak tombak yang diapakan, tongkat tapi ada besi yang runcing di ujungnya. Kalau kita perhatikan kalau misalnya ziarah ke masjid apa namanya itu, masjid tertua di Palopo, itu apa namanya itu tongkatnya itu
seperti tombak. Ya. Itu juga mungkin menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun orang Islam ya siap, dan itu juga menunjukkan simbol ya keberanian dalam kebenaran. Ya. Jadi wayat dan medu ala saipin awasa wa nahwihi dan yang semisalnya. Kemudian dalam sarahnya ini dikatakan ya walihata yusannu ayyakuna dzalika fi yadil yusra ka'adatin may yuridul jihada bihi. Ya. Ini disunnatkan ya. Tongkat itu atau pedang itu berada di sisi di tangan kirinya. Cuma sekarang ini kalau kita mau pakai pedang mungkin banyak yang sorot. Bahaya di masjid ini, siap perang terus. Ya, jadi ya mungkin cukup dengan ya tongkat kalau memang kita mau pakai ini sunnah ya. Sekali lagi semuanya ini adalah sunnah, bukan suatu keharusan. Jadi yang pegang tongkat itu adalah apa? Tangan kirinya, kemudian tangan kanannya yang berpegang ke mimbar. Ya, kalau memungkinkan ada yang dipegang. Dan seandainya tidak ada tangan kosong, tangan kanan dan tangan kiri, maka dianjurkan tangannya itu dilipat seperti orang yang salat ataukah diturunkan. Intinya tangan itu tidak disunatkan banyak bergerak kalau khutbah. Jadi di sini dikatakan makruh hukumnya, tidak usah baca lafalnya. Makruh hukumnya kalau banyak menunjuk-nunjuk kiri kanan kalau khutbah. Jadi bagaimanapun asyiknya memberikan khutbah materinya, tidak usah seperti kalau ceramah biasa. Sekali lagi ingat, khutbah itu adalah termasuk ibadah mahdah. Makanya tadi harus suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, harus menutup aurat. Beda kalau ceramah biasa, biar berhadas juga boleh. Itu. Wa yakunu julusuhu bainahuma nahwa suratil ikhlas. Dan duduknya itu di antara dua khutbah ya sekitar sama lamanya kalau kita membaca surat Al-Ikhlas. Ya, pada bacaan yang lalu dikatakan bahwa disyariatkan duduk di antara dua di antara dua khutbah. Nah, berapa lama kita duduk? Lamanya itu sekitar sama kalau membaca surah Al-Ikhlas. Di dalam keterangannya di sini dikatakan, ada yang mengatakan memang disunatkan kita membaca surah Al-Ikhlas, ada juga yang mengatakan disunatkan untuk berzikir, ada juga yang mengatakan disunatkan untuk berdoa. Karena termasuk waktu ya mustajab adalah pada saat duduknya atau waktu duduknya khatib di antara dua khutbah. Itulah sehingga dikatakan di sini wa yakunu julusuhu bainahuma nahwa suratil Ikhlas. Ya. Wa idza faraga syara al muadzinu fil iqamati. Kalau sudah selesai khutbah itu, maka muazzin segera atau memulai fil iqamati, melakukan iqamat. Wa badaral imamu liyablugal mihraba ma'a faragihi, dan imam bersegera ya agar ia dapat mihrab ya ma'a faragihi, ketika selesainya dilakukan iqamah itu. Artinya imam segera berdiri mengambil tempat, apakah yang imam itu
adalah khatib atau ada imam khusus, dia segera mengambil posisi di mihrabnya ya ketika atau sebelum selesainya iqamah itu atau ketika selesainya iqamah itu. Hikmahnya apa? Agar supaya tidak terlalu lama jedanya antara khutbah dengan pelaksanaan salat. Wa yaqra'u fil ula al-jum'ata. Ya, dan imam itu membaca pada rakaat pertama surah Al-Jum'ah, wa fis saniyati, dan pada rakaat kedua Al-Munafiqina membaca surat Al-Munafiqun jahran, dalam keadaan menjahar atau membesarkan suaranya. Ya, di dalam riwayat lain yang disunatkan atau Nabi membaca pada rakaat pertama yaitu Sabbisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua hal ataka haditsul wasyiyah. Saya kira itu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, waktu sudah masuk dari tadi. Insyaallah lain kali kita akan lanjut. Faslun yusannu ghuslu li hadiriha wa qila li kulli ahadin. Wallahu a'lam bishawab.